warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin kadang sedherek Bapak Ibu saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk Ramadan kali ini kita bersama-sama melakukan kajian, bisa melakukan kajian kita menjadi manusia hati, di mana kitab ini ditulis atas apa itu namanya, perintah Ketua Majelis Ajar Mas Riono, ya, agar saya menulis keesaan dalam perspektif tasawuf. Untuk bagian pertama, kita bersama-sama akan membahas tentang simbol-simbol dalam tradisi Islam Jawa. Kita ketahui bahwa di masyarakat Islam Jawa itu penuh dengan simbol-simbol. Apa sih simbol-simbol itu? Ya, simbol sesungguhnya memiliki makna sama dengan lambang, ya, atau tanda, dan ini mengandung maksud. Simbol itu mengandung maksud, mengandung gagasan, mengantarkan gagasan masa lalu maupun masa depan. Jadi ketika kita ini membahas tentang simbol-simbol, maka kita diharapkan mendapatkan sebuah wawasan, keilmuan tentang sebuah gagasan, maksud yang ada dalam simbol itu, baik itu yang berkenaan dengan masa yang lalu, masa yang akan datang. Di dalam estratis juga itu banyak simbol-simbol yang sesungguhnya perlu kita kaji, dan simbol itu bisa berwujud gambar, bentuk, ya, seperti dalam bed ini ada gambar, bentuknya jadi 4, ya. Juga simbol itu bisa berwujud gerakan. Kita diajari jurus-jurus itu juga memiliki makna. Itu merupakan simbol-simbol yang memiliki maksud, ya, makna. Kemudian di dalam jurus-jurus itu juga bisa kita ketahui apa makna filosofinya, ya. Dan itu nanti akan kita temukan makna yang salah dan sekarang dan masa yang akan datang, ya. Kemudian simbol itu bisa berwujud benda, ya, ucapan, kata-kata, suara, tulisan, warna, ya, ada warna-warna, itu juga memiliki makna, ya, pola. Dan simbol hakikatnya merupakan bahasa, yakni bahasa simbol, ya. Orang kadang-kadang dengan menggunakan bahasa simbol berupa kata-kata atau suara, nah, itu simbol, ya, bahwa kita mungkin supaya tidak banyak bicara, ya. Banyak digunakan dalam puisi, dengan simbol itu banyak digunakan dalam puisi mengandung kata-kata yang metafora, perumpamaan, ya. Dalam bahasa sastra itu banyak penuh dengan simbol-simbol yang bisa kita ketahui makna. Kemudian selanjutnya, simbol dalam tradisi masyarakat Islam Jawa. Dalam tradisi agama
dan budaya, agama dan budaya pun itu biasanya penuh dengan simbol-simbol yang kalau kita ini tidak betul-betul memahami mengkajinya, kita tidak akan tahu tentang makna yang terdalam dalam simbol-simbol yang ada dalam agama ataupun budaya itu sendiri. Ya, di Jawa misalkan simbol-simbol itu banyak digunakan oleh kelompok masyarakat abangan, santri, priayi. Ada penelitian yang dilakukan oleh Clifford Geertz dalam sebuah judul, ya, bukunya, tesisnya yang berjudul The Religion of Java. Jadi Clifford Geertz ini membagi masyarakat Jawa itu ke dalam tiga kelompok, abangan, santri, dan priayi. Ini merupakan simbol. Abangan, santri, priayi, ini simbol. Ya, abangan merupakan simbol masyarakat. Menurut Clifford Geertz ini adalah abangan merupakan simbol masyarakat yang menekankan sinkretisme Jawa. Ya, itu direpresentasikan sebagai seorang petani, kelompok petani. Ya, kemudian santri merupakan simbol kelompok Islam sinkretisme. Ya, jadi umat Islam yang mampu mengkolaborasikan antara ajaran Islam dengan budaya Jawa. Itu biasanya banyak dilakukan oleh atau dimiliki oleh santri ini. Ya, kemudian priayi merupakan simbol masyarakat Hindu, ya, dan simbol masyarakat yang ada di birokrasi. Ya. Namun demikian, saudara sekalian, hasil penelitian Clifford Geertz ini sekarang telah mendapatkan banyak kritikan. Artinya teori yang ditemukan oleh Clifford Geertz ini dengan adanya penelitian yang dilakukan pada saat ini, maka teori yang ditemukan ini bisa ditolak atau dikritik, ya. Karena apa? Karena masyarakat saat ini sudah banyak melakukan sebuah perubahan ya dalam kehidupan. Ini ada pelajaran bagi kita bahwa ilmu itu sebenarnya tidak stagnan. Ilmu itu bisa berubah, ilmu itu berkembang. Mungkin pada saatnya waktu itu dianggap baik, dianggap relevan. Jadi mungkin kemudian berlalu masa itu dan ilmu pada waktu itu yang dianggap baik, relevan, saat ini sudah tidak relevan lagi. Perlu dikembangkan, perlu dimodifikasi, bahkan bisa ditinggalkan. Begitu. Ya. Untuk itu kita sebagai warga STRAT ini juga jangan alergi terhadap perubahan. Ya. Kita harus terus berinovasi agar ajaran setia hati ini bisa diterima pada zaman kapan. Pada masa penjajahan diterima, pada masa kemerdekaan diterima, ya, pada masa Orde Lama diterima, berubah pada masa Orde Baru, berubah pada masa Orde Reformasi, bahkan nanti pada generasi milenial, nanti kepada generasi Indonesia Emas bisa mengalami perubahan, tapi substansinya tetap itulah ajaran setia hati, tapi ketika disampaikan disesuaikan konteks zaman yang ada, insya Allah maka ajaran setia hati tetap akan bisa diterima kapanpun kalau kita mau menyuguhkan dengan konteks zaman yang ada. Kemudian siapa lagi yang mengkritik teorinya Clifford Geertz ini? Mereka yang mengkritik yang antaranya yaitu Woodward, ya, dalam buku tesisnya yang berjudul Selamatan Textual Knowledge and Ritual Performance in Central Japanese. Ini Woodward ini mengkritik bahwa kelompok kebatinan
kelompok kejawen yang ada di masyarakat Jawa ini menurut Woodward itu banyak bersandar kepada ajaran Islam, ya, yang Islam kemudian membentuk karakter interaksi sosial semua lapisan masyarakat Jawa, ya, dan Slametan merupakan ritus Islam, ya, yang menurut Woodward ini Slametan itu merupakan ritus Islam yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat, ya. Bahkan dulu petani yang dianggap abangan, petani yang dianggap simbol abangan, sekarang banyak petani yang sudah menjadi santri, ya. Kemudian kaum birokrat yang dianggap kaum priai, ternyata kaum birokrat ini sudah juga banyak yang menjadi santri. Bahkan banyak yang kemudian kelompok santri yang dulu dianggap intens dalam mempelajari keislaman, sekarang sudah banyak menyeberang pula masuk di birokrat, ya, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh kelompok abangan pula, ya. Ini terjadi polarisasi, ya. Kemudian yang mengkritik yang lain adalah Andri Betty, ya, dalam tesisnya berjudul Variasi Agama di Jawa. Masyarakat Jawa menghadiri Slametan. Masyarakat Jawa itu menghadiri Slametan walaupun memiliki orientasi yang berbeda, dan Slametan ini bisa menjadi alat pemersatu, ya. Islam yang taat bisa hidup bersama dengan masyarakat yang dianggap Islamnya tidak taat, ya, karena ada media Slametan ini, ya. Dan inilah terjadi perubahan, ya, terjadi akulturasi, ya, sehingga simbol-simbol yang awalnya mungkin itu dilakukan oleh kelompok tertentu dan sekarang bisa juga dilakukan oleh kelompok yang lain, ya. Yang selanjutnya adalah simbol-simbol mengandung berbagai ilmu Allah. Perlu kita ketahui bahwa tidak semua orang itu mampu membaca simbol-simbol dengan baik dan benar. Tidak semua orang bisa membaca simbol-simbol dengan baik dan benar, ya. Ini perlu kita ketahui bersama, ya, sebelum kita nanti membahas tentang berbagai simbol yang ada dalam ajaran Setia Hati Terakhir ini. Dan untuk mengungkap simbol agar dapat pengetahuan yang tinggi, agar kita mendapatkan pengetahuan yang tertinggi, ya, maka diperlukan tidak hanya pengenalan, tetapi juga diperlukan kebersihan hati, ya. Dan itu merupakan simbol yang ada dalam bed kita, ya, ada hati putih ini. Bagaimana anggota Setia Hati Terakhir ini bisa memahami simbol-simbolnya sendiri kalau anggota Setia Hati Terakhir ini SDM-nya memiliki penalaran yang rendah, ya. Hatinya tidak diupayakan untuk dijaga kebersihannya, ya. Kita sudah baru tentu ketika memahami ajaran Setia Hati Terakhir yang penuh dengan simbol-simbol itu akan mendapatkan pemahaman yang bisa keliru, ya. Selanjutnya menurut Ibnu Arabi, mereka yang bisa memahami simbol-simbol ini adalah merupakan kelompok wali Allah. Kenapa? Karena wali Allah itu adalah orang-orang yang hatinya bersih, dibimbing oleh Allah. Kalau kita mau merenungkannya, itu kalau betul-betul menjalankan simbol-simbol yang ada di bed ini, bisa menjadi wali Allah.
Kemudian menurut Fakhrul Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib dijelaskan bahwa hanya nabi dan ahli kasyaf atau orang-orang yang terbuka tirai selubung hati nuraninya yang mengetahui hakikat makna dari simbol-simbol itu. Ya, dan itu ada di mukadimah, kita diajari nanti. Ya. Jadi ada ajaran di SHT itu kita nanti diharapkan bisa berjalan ke sana, ya, membuka tirai selubung hati nurani kita. Ya, itulah orang-orang yang nanti dikatakan oleh ahli kasyaf, ilmunya para wali, ya, yang mana malaikat saja itu tidak bisa mengetahui makna daripada simbol-simbol itu. Ya. Kemudian selanjutnya simbol mengandung makna berbagai ilmu Allah. Di dalam simbol-simbol itu banyak ilmu Allah yang bisa kita kuat. Kemudian simbol mengandung makna lahir dan batin. Simbol terdapat rahasia Tuhan dan objek daripada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekalian, sesungguhnya simbol itu bisa dibaca siapa saja, ya, dan orang memiliki background apa saja bisa membaca simbol-simbol yang ada, termasuk simbol-simbol yang kita miliki sebagai orang SDI, ya. Dan menurut Mu'ainuddin Chisti, ya, satu simbol itu bisa nanti ditafsirkan sampai 18.000, ya, bisa sampai 1.000, ya. Dan ini disandarkan kepada alam ini ada jumlahnya yang diketahui oleh Syekh Mu'ainuddin Chisti ini. Syekh Mu'ainuddin Chisti ini adalah pemimpin Tarekat Chistiyah. Menurut beliau, alam ini yang diketahui ada 18.000 alam, ya. Dan manusia ini hanya mengetahui satu alam di dunia ini. Di dunia ini pun kalau kita bilang lagi banyak alamnya di dunia ini. Ya, ada alamnya binatang, ada alamnya tumbuhan, ada alamnya manusia, ada jin. Ya, kalau dibilang lagi jenisnya manusia macam-macam, sukunya macam-macam. Ya, termasuk spesies binatang juga demikian, tumbuhan juga demikian. Banyak sekali. Ya, hanya semua itu simbol, dan di dalam simbol itu ada ilmunya Allah. Kalau ilmunya Allah itu ditulis, ya, andaikan hutan itu dijadikan tintanya, ranting-ranting dijadikan pena, itu akan mampu menulis ilmunya Allah, rahasia yang ada di balik simbol-simbol itu. Ya, kita ini ternyata harus terus banyak belajar. Ya. Kemudian arah tujuan pembacaan terhadap simbol itu di antara para ulama sufi tasawuf itu menjelaskan bahwa hendaknya ketika seseorang itu membaca simbol-simbol, maka setelah membaca simbol itu dirinya harus mendapatkan kebenaran tertinggi, ya, ilmu yang tertinggi, yaitu ketika dia itu mengenal Tuhan. Setelah membaca simbol, dia semakin mengenal Tuhan, ya, semakin dekat dengan Allah, semakin beriman, semakin bertakwa. Ini selaras dengan maksud dan tujuan setiap fitrah itu. Ya. Karena untuk bisa menjadi manusia yang berbudi luhur, tahu benar salah, beriman dan bertakwa ini, dan pada akhirnya mendapatkan pengetahuan yang tertinggi, kita harus belajar membaca simbol-simbol dari ajaran kita sendiri. Ya. Kemudian kebenaran tertinggi menurut Al-Hujri itu dibagi menjadi 3, yaitu pengetahuan tentang zat Allah, sifat Allah, dan af'alnya Allah. Nah, makrifat itu ada makrifatul af'al, zat, makrifatul sifat, makrifatul
asma, ya, af'al, ya. Itu menurut Jawi yang diterangkan dalam kitab Tasful Maqjud. Ada sebuah riwayat bahwa Nabi Daud itu pernah berdialog dengan Allah. Ya. Allah bertanya kepada Nabi Daud, Daud, tahukah kamu apa yang dimaksud ilmu yang bermanfaat? Nabi Daud mengatakan, apa ilmu yang bermanfaat itu ya Allah? Maka Allah menjelaskan bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah yang bertujuan untuk mengetahui keluhuran, keagungan, kebenaran, kesempurnaan, kekuasaan Tuhan. Ya. Kalau Esa juga mengajarkan tentang keluhuran budi, ya, mengajarkan tentang menyingkap tirai kabel selukung untuk mengetahui sang mutiara itu bertahta, ya, itu adalah ilmu yang kalau betul-betul kita miliki dan kita terapkan, maka akan bermanfaat dalam kehidupan kita ini, ya, sehingga kita bisa mengenal dengan Allah, dekat dengan Allah, ya, sehingga ketika kita kenal, dekat, cinta dengan Allah, kita akan mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pada akhirnya orang Islam terakhir ini menjadi soleh secara pribadi dengan Allah, soleh secara sosial dengan masyarakat, dan soleh secara alam, baik dengan alam lingkungan kita, alam semesta ini. Itulah yang menjadi tujuan daripada ajaran Setia Terakhir ini, ya. Luar biasa ajaran Setia Terakhir sesungguhnya kalau kita mau mengkajinya. Dan tokoh-tokoh lain yang berpendapat seperti di atas, seperti Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Taqafi, ya. Menurut beliau ini setelah membaca simbol, hati orang yang setelah membaca simbol itu harus menjadi hidup, hatinya menjadi hidup dan bercahaya, ya. Dari bercahaya seperti simbol kita ini, hatinya bercahaya, ya. Kalau kita betul-betul mau membaca simbol-simbol yang ada dalam ajaran Setia Terakhir dan mengamalkannya, maka kita bisa menjadi, yang pertama tadi, bisa menjadi walinya Allah, ya. Hati kita menjadi hidup, hati kita menjadi bercahaya, ya, dengan simbol ini, ya. Maka apa lagi yang kita lakukan terhadap ajaran Setia Terakhir ini, ya. Jadi inilah, ya. Kemudian pernah saya ini mendengar stigma buruk terhadap ajaran Esa di PSAT. Itu ada yang stigma buruk, ya. Esa itu ajarannya penuh dengan kesyirikan, ya. Kalau itu warga yang penuh dengan melakukan keonaran, ya. Anggotanya penuh dengan keonaran, keberingasan. Bahkan ada yang mengatakan ajaran Esa itu ajaran merah. Wah, ngeri sekali. Saya mendengar langsung ini, ya, ternyata kenapa sih kok mereka menstigmakan buruk seperti itu? Penyebabnya karena mereka tidak mengerti, tidak tahu tentang ajaran Esa yang sesungguhnya, ya, secara utuh dan mendalam. Yang kedua, kita juga tidak pernah menyampaikan ajaran Esa sesungguhnya seperti apa kepada masyarakat ini. Padahal tujuan daripada ajaran Esa yang ternyata dalam ADRT itu, ya, itu bermaksud mendidik manusia. Artinya apa? Pendidikan di Esa itu tidak eksklusif, ya, tidak tertutup, tapi inklusif. Tapi selama ini kita di dalam memahami ajaran Esa itu secara eksklusif, tertutup. Jangankan orang lain yang di luar, anggotanya sendiri aja tidak tahu tentang ajarannya sendiri. Karena dia sangat sakral, dia tidak sembarang orang diberitahu, walaupun anggotanya sendiri. Ya, itu zaman lampau lah, ini zaman penjajahan. Ya, tapi zaman sekarang sudah zaman keterbukaan ini, apalagi di dalam anggaran dasar PSAT pasal 5 disebutkan bahwa Setia Terakhir bermaksud mendidik manusia. Pendidikan di Esa ini
inklusif, terbuka, ya. Nanti kalau kita menutupi malah dianggap itu ajaran yang mencurigakan, seperti itu. Bahwa ajaran PSA itu ajaran yang tauhid, ajaran yang mengajarkan soleh secara sosial, ajaran yang mengajarkan soleh dengan alam semesta, ya. Dan itu tidak banyak diketahui oleh saudara-saudara kita, anggota kita, apalagi orang tua. Ya. Ini saudara yang dirahmati oleh Allah, perlu kita ketahui bahwa Esa ini sebenarnya merupakan ajaran yang digagas oleh Mbah yang Suro Dinuryo, ya, Mas Muhammad Asgar, nama kecilnya, yang beliau adalah backgroundnya adalah santri, ya, santri, kemudian belajar ke orang guru tasawuf mulai Jawa Timur, Jombang, ya, sampai ke sana. Dan punya murid namanya Mbah Sahmiun atau Mbah Mingun. Yang Mbah Sahmiun ini, Mbah Mingun ini pendiri PSHT, ya, yang awalnya bernama SHPST. Ternyata beliau juga santri. Beliau pernah menjadi pegawai di KUA. Kalau kemudian ada orang yang mengatakan bahwa Islam itu ajaran merah itu, mereka tidak. Ini perlu kita sampaikan, ajaran Esa itu adalah ajaran ya, ajaran yang mengajarkan ketauhidan. Ya, saya kira itu yang disampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang berkah untuk kita semuanya, untuk anggota SHPRAT, untuk manusia, dan untuk alam semesta ini. Insya Allah kita sambung dalam tema berikutnya. Walaupun subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah Angon, bocah